Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 17. Mara baru saja selesai membantu Zara membersihkan koleksi brush serta make up milik gadis itu. Setelah merapikannya kembali ke tempat semula, kini Mara sedang melihat-lihat koleksi anting milik Zara. Mara sebenarnya sangat tertarik untuk menambah tindikan di telinganya, dan Zara juga mendukung. Bahkan Zara membebaskan Mara untuk memilih koleksi anting-antingnya, tapi Mara belum berani. "Kamu nggak aneh lihat aku tinggal di sini?" tanya Mara melirik Zara, yang sedang tiduran di atas karpet berbulu yang digelar di dalam kamar. "Enggak, malah aku seneng punya temen," balas Zara. Ia yang semula sedang fokus pada ponselnya melirik sekilas ke arah Mara. "Mending kakak cepet minta sama papa nikahin deh," ucap Zara. Ia bangkit dari tidurannya, kemudian bergabung bersama Mara bersandar pada ranjangnya. "Kenapa nggak minta papa kamu nikahin mama kamu aja?" tanya Mara. "Siapapun boleh nikah sama papa kecuali mama," ujar Zara. "Kenapa?" Zara hanya tersenyum kecut sembari menghembuskan nafasnya kasar. Beberapa kali Zara sempat bercerita kepada Mara perihal perlakuan buruk yang ia terima dari mamanya sendiri. Bahkan Mara juga sudah pernah melihatnya secara langsung. Tanpa dijelaskan seharusnya Mara sudah mengerti alasannya. "Cepat minta sama papa nikahin sebelum adik aku nanti keburu jadi," ujar Zara diakhiri kekahan pelannya melihat wajah Mara tampak merona karena malu. Tentu Zara sudah tahu sebebas apa hubungan yang papanya dan juga Mara jalani. Laki-laki dan perempuan dewasa tinggal bahkan tidur di kamar yang sama. Mustahil jika tidak ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Apalagi Zara sudah tahu bagaimana perangai sang papa. Dulu saja dirinya lahir karena kesalahan kedua orang tuanya. Tapi Zara tidak akan menghakimi Mara. Zara mendengar langsung dari Mara jika papanya adalah pria pertama yang dekat dengan Mara. Tentu saja sudah dipastikan, jika apapun yang terjadi pasti sang papa yang memulai. Zara kembali melirik Mara yang duduk di sampingnya. Entah berapa banyak jumlah mantan kekasih papanya Zara sendiri tak bisa menghitungnya. Tapi Zara pastikan, jika Mara berbeda dari mantan-mantan kekasih sang papa sebelumnya. Biasanya setiap menjalin hubungan, papanya itu yang tampak lebih dominan, tapi bersama Mara, hanya dengan tatapan saja papanya itu bisa langsung tunduk kepada Mara. Papanya itu memang selalu royal setiap menjalin hubungan dengan setiap wanita, tapi hanya sebatas itu. Berbeda dengan papanya yang sekarang ini, mau mengeluarkan usaha lebih. Contohnya dengan setia mengantar dan menjemput setiap Mara bepergian, memasak untuk Mara, selalu memastikan jika Mara merasa aman dan nyaman. Juga yang paling penting, hanya Mara satu-satunya wanita yang papanya ajak tinggal bersama di rumah ini. Dari semua perlakuan juga, tatapan yang papanya berikan kepada Mara, Zara tahu betul ada banyak cinta yang papanya miliki untuk Mara. Tapi, entah apa lagi yang membuat papanya itu masih belum juga tergerak untuk menikahi Mara. "Aku cuma perempuan bayaran." Setelah beberapa waktu diisi keheningan, Mara mengucapkannya dengan satu kali tarikan nafas. "Hah? Aku perempuan bayaran. Aku bukan pacar papa kamu, aku dibayar papa kamu buat puasin nafsunya," ujar Mara memperjelas. Mara rasa, inilah waktunya untuk ia mengungkapkan kejujurannya. Mara sudah tak sanggup menyimpan semua rahasia ini lebih lama lagi. Ia hanya tak mau Zara semakin berharap lebih dengan hubungannya dan Vano, yang tentu saja tak sesuai dengan apa yang dipikirkan gadis itu. Mara sudah siap mendapat kekecewaan ataupun amarah dari gadis itu. "Kak!" Tampak jelas Zara tak bisa menyembunyikan kekagetannya. Zara masih mencoba mencerna. Ia belum bisa percaya begitu saja dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu rela papa kamu nikahin aku? Aku cuma PL papa kamu, Rah." Seharusnya hari ini Pamela kembali masuk bekerja, karena waktu cuti wanita itu sudah habis. Tapi Pamela mengalami pendarahan, yang membuat wanita itu harus mendapat perawatan di rumah sakit dan diharuskan untuk bedres. Sepulang dari kantor, Mara memutuskan untuk menjenguk Pamela. Karena ia ingin memastikan secara langsung bagaimana keadaan wanita itu. Mara pergi dengan diantarakan oleh Vano. Sebenarnya Mara sudah menolaknya.
Tapi Vano tetap memaksa untuk mengantarkannya pergi. Sesekali Mara melirik pada pria yang sedang fokus menyetir di sampingnya. 2 hari berlalu setelah pengakuan yang Mara buat kepada Zara. Bukannya berhenti, Zara malah semakin menggebu-gebu untuk memintanya menikah dengan Vano. Kalau mau pulang telepon aja, nanti Om jemput lagi, ucap Vano sesaat setelah mobilnya sampai di lobi rumah sakit. Sebelum Mara keluar dari mobil, Vano juga sempatkan untuk melumat sekilas bibir wanita itu. Vano memang tidak bisa ikut karena ia harus mengecek tempat gymnya, bisnisnya yang lain. Mara sendiri hanya membalasnya dengan anggukan kepala pelan. Mara kini berjalan sendirian, menyusuri lorong rumah sakit untuk sampai di ruang tempat Pamela dirawat, sembari membawa buah-buahan yang tadi ia sempatkan beli di jalan sebagai buah tangan. Sampai di ruangan tempat wanita itu dirawat. Ternyata di dalam sana Pamela hanya berdua bersama sang suami, dengan tubuh lemas Pamela yang berbaring di atas ranjang perawatan. Setelah menyimpan buah yang dibawanya, Mara langsung menanyakan bagaimana keadaan Pamela, yang wanita itu jelaskan dengan panjang lebar. Tapi sesaat setelah suami Pamela berpamitan pergi keluar, Mara bisa melihat raut wajah Pamela langsung berubah. Mara tentu langsung paham, apa arti tatapan sengit yang kini Pamela berikan kepadanya. Apa? Lo mau jelasin apa sama gue? Cecar Pamela, beberapa hari ini ia dibuat penasaran, dengan apa maksud ucapan Mara di hari pernikahannya saat itu. Terdengar Mara menghembuskan nafasnya kasar, ia sedang mempersiapkan diri sebelum mengakui semuanya kepada Pamela. Gue udah kenal Pak Vano jauh sebelum gue mulai kerja, jelas Mara. Maksudnya? Tanya Pamela, kerutan di dahi wanita itu tampak terlihat semakin jelas. Lo tahu sendiri beasiswa kuliah gue dulu dicabut. Waktu itu otak gue udah buntu Mel. Gue jual perawan gue sama Pak Vano tapi dia mau lebih. Dia kasih penawaran yang lebih buat gue. 1 tahun gue jadi pemuas nafsu dia. Jelas Mara. Gue tahu itu salah. Gue juga nggak mau kayak gitu. Mel. Setelah gue lulus gue mau berhenti. Pas banget gue ketemu sama lo. Gue sangat berterima kasih karena lo mau bantu gue dapat kerjaan. Tapi ternyata bos gue malah dia. Dari awal gue mau langsung keluar. Tapi gue gak punya uang sebanyak itu untuk bayar penaltinya. Ditambah tempat kos gue kebakaran. Semua barang gue habis. Akhirnya gue putusin untuk kembali jual diri gue lagi sama Pak Vano. Sampai sekiranya gue punya cukup uang buat bayar penalti dan buat gue mulai hidup baru. Rah! Pamela berucap lirih. Pamela tentu saja merasa kaget dan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun, Pamela tidak akan menghakimi apa yang sudah Mara pilih. Karena Pamela tidak tahu kesulitan seperti apa yang Mara hadapi, hingga Mara bisa memilih hal nekat seperti itu. Enggak ada penalti. Lo bisa langsung keluar. Posisi lo di kantor juga masih probation, jelas Pamela, membuat Mara terdiam karena kini ia yang kaget. Mara merasa jika dirinya sudah ditipu oleh Vano. Topik obrolan kembali berubah ketika suami Pamela masuk. Karena Pamela butuh banyak istirahat. Tak lama Mara memutuskan untuk pulang. Mara memilih pulang dengan menaiki angkutan umum saja dan sepanjang perjalanan pulang ia terus melamun. Mara benar-benar merasa ditipu oleh Vano. Seharusnya jika Vano tidak mengancamnya dengan uang penalti tersebut, ia bisa langsung pergi dari pria itu, tanpa harus kembali menceburkan dirinya pada lingkaran setan yang sudah lama ingin ia selesaikan. Mara merasa ditipu, tapi salahnya sendiri. Karena ia tak kembali mengecek kontrak kerja, yang sebelumnya sudah ia tanda tangani. Karena tidak ada uang penalti. Sepertinya Mara kini bisa merealisasikan keinginannya untuk bisa pergi, dan benar-benar memulai hidup barunya. Apakah lebih baik ia pergi keluar pulau ataupun ke luar negeri? Sekalian agar kemungkinannya bertemu Vano semakin kecil. Tapi, pulau atau negara mana yang harus Mara tuju? Mara juga tak memiliki pengalaman dan bekal apapun jika harus pergi ke luar negeri. Meski kebanyakan melamun untungnya Mara sampai di rumah Vano dengan selamat. Sesaat memasuki rumah ternyata sudah ada Mala, tepatnya di meja makan. Mara bisa melihat Vano, Zara dan juga Mala makan bersama selayaknya keluarga normal pada umumnya. Seharusnya seperti itu. Melihat tatapan sinis yang Mala berikan, sepertinya ia datang di waktu yang kurang tepat. Kok nggak minta jemput? Tanya Vano. Aku bisa pulang sendiri, balas Mara.
Sini makan dulu. Sayang, ajak Vano melambaikan tangannya meminta Mara untuk mendekat. Tapi wanita itu membalas dengan gelengan kepala. Aku udah makan, ucap Mara. Setelahnya Mara memilih berpamitan pergi ke kamar. Di dalam kamar Mara langsung bergegas membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi, Mara melihat Vano sudah ada di dalam kamar. Mara hanya memaksakan sebuah senyuman ketika Vano memberikan senyuman lebar untuknya. Ketika sedang memilih baju untuk dipakainya, bisa Mara rasakan ada sepasang tangan yang melingkari perutnya. Tangan siapa lagi jika bukan tangan Vano? Kita main dulu sebentar. Yuk, Om udah kangen kamu. Sayang, bisik Vano mesra. Tangan pria itu kini sudah mulai bergerak pada tubuh Mara yang hanya ditutupi oleh selembar handuk. Kepala aku pusing. Om, ujar Mara. Ia tidak bohong, kepalanya memang terasa berdenyut sakit. Dengan penuh kelembutan, Vano membalikan tubuh Mara. Setelah ia teliti lebih jelas wajah Mara memang tampak pucat. Mau minum obat? Tawar Vano yang Mara balas dengan gelengan kepala. Mau tidur aja? Balas Mara melepaskan tangan Vano yang masih melingkari pinggangnya. Kemudian meraih sepasang piyama yang langsung ia pakai di bawah tatapan mata Vano. Ya udah, Om temenin ya tidurnya sambil Om peluk, ucap Vano. Aku mau tidur sendiri. Boleh? Pinta Mara. Iya boleh. Sayang. Balas Vano, tangannya terulur mengelus rambut Mara penuh kelembutan. Vano membantu untuk Mara berbaring. Setelah wanita itu berbaring nyaman di atas kasur, Vano berpamitan pergi keluar, setelah sebelumnya mendaratkan kecupan singkat di dahi Mara. Setelah Vano pergi, Mara merasakan denyutan di kepalanya semakin terasa menyakitkan. Mara memilih memaksakan kedua kelopak matanya untuk terpejam, hingga lama-lama ia sudah benar-benar terlelap dalam tidurnya. Entah berapa lama Mara tertidur, tapi ia terbangun ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Denyutan di kepala Mara masih terasa meski tak sesakit sebelumnya. Saat melihat sisi kasur di sebelahnya masih kosong, tidak ada Vano di sana. Dan ketika mengecek ponselnya, Mara melihat ada satu notifikasi masuk, yang membuat dadanya terasa sedikit mencelos sakit. Bayaran dari Vano masuk ke dalam rekeningnya. Hari ini memang tepat 1 bulan ia menjadi pemuas nafsu pria itu. Nominal yang masuk sangat besar. Lebih besar dari perjanjian mereka di awal. Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya pelan, merasakan tenggorokannya kering. Mara memilih bangkit dari atas kasur untuk mengambil air minum. Namun ketika menuruni tangga, Mara menghentikan langkahnya. Ketika tatapan matanya melihat langsung sosok Vano yang sedang berciuman mesra dengan Mala di atas sofa, dengan posisi Vano menindih tubuh Mala. Mara yang seakan bisa menebak apa yang selanjutnya akan terjadi, memilih untuk menyingkir. Tak ingin kehadirannya mengganggu kedua sejoli yang sedang bermesraan itu. Mara tak mengerti apa yang sedang ia rasakan saat ini. Tapi entah mengapa sesaat setelah kembali masuk ke dalam kamar, Mara tak bisa menahan desakan air mata yang memaksa ingin keluar. Mara membiarkan saja tetesan demi tetesan air mata keluar membasahi wajahnya, untuk menghilangkan perasaan tak wajar yang kini ia rasakan. Mara mencoba menghentikan tangisnya sembari mengusap air matanya secara kasar. Mara tak pantas menangis. Mara harus mengingat jika kehadirannya di rumah ini hanya untuk memuaskan nafsu Vano. Ia dibayar untuk itu, jadi tidak seharusnya Mara sakit hati dan merasa dikhianati. Mara harus sadar diri. Bersambung.